Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsim SPD. Saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 3 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya sebagai peserta apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Pada video ini saya akan menyajikan karya inovasi praktik baik yang saya lakukan, yaitu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Judul dari karya yang saya lakukan adalah penerapan M2S, membuat, menyelesaikan soal, dan kerja kelompok melalui model pembelajaran kontekstual. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari setiap peserta didiknya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, pendidikan di Indonesia masih belum banyak perubahan, di mana masih menerapkan sistem pembelajaran lama yang menganggap semua anak adalah sama, lebih berpusat pada guru tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, sebagian besar guru-guru di sekolah, termasuk saya, belum melakukan pembelajaran yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda-beda. Kelas yang ditandai dengan keanekaragaman kultur dan bahasa menuntut beragam strategi untuk mendiferensiasikan pengajaran agar kebutuhan siswa yang beragam akan terpenuhi. Dalam kelas yang didiferensiasikan, guru akan mulai mengajar berdasarkan kebutuhan, kesiapan, minat, dan kemudian menggunakan banyak model mengajar dan penataan instruksional untuk memastikan bahwa siswa meraih prestasinya. Dalam pemenuhan kebutuhan dari keberagaman peserta didik di kelas, maka perlu adanya cara strategi yang tepat dalam memberikan pengajaran di kelas. Pemecahan masalah yang berhubungan dengan keberagaman peserta didik di kelas dapat teratasi dengan menerapkan salah satu model pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan dengan menerapkan model ini, maka perbedaan dan keberagaman setiap individu di kelas yang dilihat dari tingkat kesiapan, ketertarikan, dan gaya belajar akan bisa terakomodasi, sehingga berdampak adanya peningkatan terhadap pemahaman, motivasi dalam belajar, dan juga interaksi antar peserta didik di kelas. Dalam menciptakan dan mencapai tujuan karya inovasi praktik baik ini, saya melakukan konsultasi untuk meminta saran maupun pendapat kepada kepala sekolah, saling bertukar pengalaman sesama guru matematika di sekolah, dan berkomunikasi dengan guru BP atau BK untuk mencari informasi tambahan terkait karakteristik peserta didik yang saya ajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan terhadap peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 3 Banjar pada materi relasi dan fungsi. Aksi atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu yang pertama, guru terlebih dahulu mengadakan pretest dengan tujuan mengetahui sejauh mana kemampuan dari masing-masing peserta didik, sehingga guru dapat merencanakan untuk mendesain dan memodifikasi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, data hasil pretest tersebut digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang akan disesuaikan dengan kemampuan awal atau kesiapan setiap peserta didik. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, kegiatan M2S, yaitu membuat dan menyelesaikan soal. Peserta didik diminta secara berpasangan sesuai dengan kesiapan belajar atau kemampuan setiap individu berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan. Kemudian, setiap pasangan peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat soal matematika secara bebas, tetapi tetap menyesuaikan materi yang dipelajari, yaitu materi relasi dan fungsi. Kemudian, setiap pasangan peserta didik diminta menyelesaikan soal yang telah dibuat oleh pasangan yang lain atau temannya yang lain. Berikut ini tanggapan salah satu peserta didik terhadap kegiatan M2S atau membuat dan menyelesaikan soal yang telah dilakukan. Menurut saya, kegiatan pembelajaran
Strategi selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan kerja kelompok dengan pembelajaran kontekstual. Guru menyajikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Misalnya, relasi peserta didik dengan makanan kesukaan, minuman kesukaan, buah-buahan kesukaan, warna kesukaan, alat tulis kesukaan, olahraga kesukaan, dan sebagainya. Penyajian contoh-contoh tersebut disajikan menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu media flipbook. Dengan penggunaan media pembelajaran interaktif ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan peserta didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan contoh-contoh yang disajikan, selanjutnya guru meminta peserta didik untuk berkelompok sesuai dengan minat atau kesukaan masing-masing peserta didik. Siapa yang lebih suka pada makanan? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setiap kelompok diminta untuk membuat tabel data kesukaan setiap anggota dalam kelompok dan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Penerapan kerja kelompok secara fleksibel dalam pembelajaran matematika dapat memberikan kebebasan peserta didik dalam mengerjakan suatu proyek atau penugasan sesuai dengan minat atau kesukaan setiap anggota kelompok. Ya, boleh suka melon, suka apel boleh. Ya. Setelah kegiatan kerja kelompok selesai, selanjutnya guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek atau penugasan yang telah diselesaikan oleh setiap kelompok. Berikut ini salah satu tanggapan peserta didik terhadap kegiatan kerja kelompok menggunakan model pembelajaran kontekstual. Percaya pelaksanaan pembelajaran matematika dalam kerja kelompok sangatlah efektif karena dapat mempercepat penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, kami juga diberikan kebebasan untuk menuliskan relasi setiap anggota kelompok dengan hal-hal yang kami sukai, sehingga kerja kelompok menjadi lebih interaktif. Belajar matematika dengan Bapak Karsim selalu menyenangkan dan memahami kebutuhan kami yang berbeda-beda. Setelah pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan, hasil dan dampak yang diperoleh yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari. Hal ini berdasarkan hasil dari kegiatan membuat dan menyelesaikan soal secara berpasangan. Hasil dan dampak yang kedua yaitu penugasan dan proyek yang dikerjakan secara berkelompok dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini respon atau tanggapan kepala sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Hasil pengamatan yang saya lakukan langsung terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bapak Karsim SPD, maka pembelajaran tersebut sangat efektif sekali dan guru menjadi inovatif. Keberadaan, kemudian perbedaan peserta didik di dalam kelas itu dapat terlihat dari kesiapannya, kemudian ketertarikannya, dan gaya belajarnya, dan semuanya bisa terakomodasi. Berdasarkan praktik yang dilakukan, keseluruhan proses yang telah dilaksanakan merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian karya inovasi praktik baik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya guru matematika. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.